Bisa didengar Pak Seda? Bisa ya. Baik. Yang kami hormati Pak Wakil Bupati, kemudian ada di sini Pak Kapolres, Pak Ramil, Pak Asisten 2, kemudian yang kami hormati Bapak PLT Sekda, kawan-kawan semua, para Ibu Kepala SKPK dan para Bapak Kepala SKPK. Mungkin sedikit kami ingin sampaikan, hari ini kami berada di Kecamatan Pining, tepatnya di Kapolsek Pining. Nah, di depan Kapolsek Pining, ini di luarnya kami bersama masyarakat tadi, dan alhamdulillah perjalanan kami 3 hari ini Pak Seda dan kawan-kawan semua, Pining sudah bisa kita lalui sampai ke Kecamatan Pining. Cuman memang kalau untuk mobil-mobil seperti Innova, Avanza, bahkan double cabin sendiri itu sepertinya masih sulit untuk menerobos ke Kecamatan Pining. Karena ada beberapa unit double cabin kita yang sampai di Pining, itu harus dibantu, ya dibantu oleh mobil-mobil off-road yang lain. Tapi walaupun demikian, saat ini ada 2 alat berat yang terus bekerja untuk memperbaiki jalan-jalan darurat kita, Pak Seda dan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini terus berangsur untuk kita lakukan perbaikan sehingga nanti paling kurang masyarakat kita sudah bisa nyaman menggunakan sepeda motor kalau dia mau ke Blangkejren untuk berbelanja dan lain-lain sebagainya. Itu yang pertama Pak Seda terkait dengan update hari ini yang kami lakukan bersama Pak Wakil Bupati, Pak Kapolres dan Pak Asisten 2 dan seluruh tim yang berhadir. Kemudian Pak Seda, mungkin besok kami juga insya Allah akan kembali ke Geluas bersama Pak Wakil, Pak Kapolres, karena unit kami juga banyak yang bermasalah, banyak yang rusak. Mungkin insya Allah besok kami akan kembali ke Geluas. Saya pikir hal-hal lain untuk logistik, terutama Pak Seda, barusan kami sudah berbincang dengan Pak Kapolres, di sini ada Pak Kapolsek dan Pak Danramil. Untuk Pining akan kita tunjuk 1 posko kecamatan, Pak. Mungkin lokasinya bukan di kantor Polsek atau di kantor camat, tetapi kita akan carikan gedung 1 di Kampung Pintu Rima. Kenapa? Karena sewaktu-waktu Sungai Pintu Rima ini masih Pak, kadang masih meluap, Pak. Jadi kalaupun ada barang yang kita drop ke Pining, itu bisa dipusatkan di Pintu Rima. Dan penanggung jawabnya nanti kita minta kepada melalui Pak Kapolres tentunya, kita minta Pak Kapolsek, kemudian Pak Dan Ramil, kemudian nanti Camat Pining dan ada kasih Pak Sopian di sini juga. Mereka sebagai penanggung jawab. Dan mereka ini hanya menyampaikan ke setiap kecilnya, penghulunya. Penghululah yang berhak nanti membagikan ke warga masyarakatnya masing-masing di setiap kampung. Sehingga pembagian kita bisa lebih tertib. Mungkin format pembagiannya bisa dilakukan terus dari posko pusat. Jadi untuk Pining sekian, untuk Ekan sekian. Jadi itu yang menyalurkan nanti posko kecamatan untuk disampaikan ke desa masing-masing tersebut. Karena kita berharap Pak Seda ke depan ada mobil-mobil khusus dan jadwal yang kita tetapkan untuk mengangkut logistik ke Kecamatan Pining, Pak Seda. Kalaupun tidak setiap hari, paling kurang setiap 3 hari sekali, itu umpamanya harus masuk double cabin ke Pining untuk membawa logistik. Jadi masyarakat kita nanti bisa kita umumkan di Kecamatan Pining ini tidak perlu lagi menjemput beras ke Kampung Uring, tidak lagi perlu menjemput ke jalan, ya. Mereka cukup menunggu di desanya masing-masing yang ditanggung-jawabi oleh penghulu posko kecamatan dan posko kabupaten. Makanya barangkali Pak Seda nanti kita carikan mobil itu yang bisa langsung mengantar ke posko di Kampung Pintu Rima. Itu format untuk Kecamatan Pining. Mudah-mudahan kalau ini sudah bisa kita lakukan Pak Seda, insya Allah ini semuanya akan baik-baik dan semuanya akan bisa kembali normal. Mungkin saya pikir itu Pak Seda. Barangkali terkait dengan urusan yang lain juga tidak kalah penting Pak Seda, seperti data kerusakan yang lain, ya. Tadi banyak sekali Pak, di sini juga ada lapangan futsal tadi, kemudian ada jembatan dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan ini sudah dilaporkan oleh Pak Camat ke posko kita. Tetapi walaupun demikian kita perlu
mengecek kembali ke desa-desa Pak Seda. Kemudian kami rasa penting Pak Seda untuk finalisasi data kerusakan Pak Seda. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan dan Pak Wakil kemarin, sebelum nanti habis masa darurat kita akan konferensi pers dengan media, kita akan umumkan besarnya kerusakan di Gelwes, apa saja kerusakannya, dan kira-kira berapa kerugian kita. Karena beberapa kabupaten kami lihat itu sudah mengumumkan kerugian mereka. Seperti Aceh Timur mungkin sudah itu 5,6 triliun. Kemudian nanti kita juga coba kita hitung. Dan kita juga tidak mau datanya terlalu berbeda. Mudah-mudahan itu tetap berdasarkan kajian teknis yang dilakukan oleh kawan-kawan sesuai dengan urusannya Pak Seda. Itu mohon segera juga diselesaikan sehingga kita nanti ada bahan untuk menyampaikan kerugian kita di Kabupaten Gelwes. Mungkin dari saya demikian saja Pak Seda. Ada tambahan dari Pak Wakil? Halo, Assalamualaikum semua. Sehat? Alhamdulillah. Kami juga semua sini sehat. Pak Seda, pertama tentang logistik. Logistik yang sangat dibutuhkan sekarang adalah untuk keperluan anak-anak, terutama susu. Karena di sini banyak bayi-bayi dan anak-anak yang masih balita. Jadi keperluan apa saja yang ada di sana mengenai balita ini, mohon besok pagi dikirim. Kemudian makanan-makanan ringan seperti roti dan lain-lain. Kemudian untuk posko kami harap kalau ada yang datang dari Pinding ini jangan diladeni lagi. Karena kita sudah membentuk posko di kecamatan. Jadi ini salah satu Kapolsek dan Ramil di Kesos dari kecamatan. Karena camat sampai saat ini tidak berada di tempat. Kemudian tadi kabarnya kemarin ada di Pepela, tapi beliau ini tidak ada minta izin ke kami dan ke Pak Bupati. Mohon dipahami. Kemudian kepada teman-teman yang sehat-sehat, kalau ada mobil bisa menyusul kemari melihat Pinding ini karena banyak durian di sini. Kami tidak sanggup lagi. Sudah terlalu banyak, nggak sanggup lagi kami makan. Durian, dua. Rambutan, manggis, semua ada makanan di sini. Dengan syarat bawa uang ya. Oke, terima kasih.